adalah kondisi sanitasi di kota-kota kita saat ini. Kita masih lihat cukup banyak masyarakat kita yang membuang sampah sembarangan ke saluran air. Masih banyak masyarakat kita yang melakukan praktek buang air besar sembarangan. Kondisinya tentunya tidak membanggakan. Tapi anehnya banyak orang belum menganggap penting pembangunan sanitasi. Seolah-olah sanitasi itu tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan kepada masyarakat. Padahal banyak sekali keuntungan yang bisa kita peroleh kalau kita membangun sanitasi kita. Paling tidak ada 5 keuntungan kita membangun sanitasi. Pertama, menghindari pertumbuhan ekonomi semu. Statistik menunjukkan tahun 2008 kita tumbuh 6,1%. Apa betul kita tumbuh setinggi itu? Studi yang dilakukan oleh Water and Sanitation Program Bank Dunia pada tahun 2008 menunjukkan bahwa akibat kita tidak menangani sanitasi kita dengan baik, negara kita mengalami kerugian sampai 58 triliun rupiah. Kalau kita hitung, itu setara dengan 2,1% pertumbuhan. Yang kedua, adanya efek luar biasa dari pembangunan sanitasi pada kesehatan, pada pendidikan, dan juga pada produktivitas. WHO, World Health Organization, memperkirakan bahwa kondisi dan perilaku sanitasi dan perbaikan air minum bisa menurunkan kasus diare sampai 94%. Hampir seluruh kasus diare bisa diturunkan hanya dengan perbaikan sanitasi dan air minum yang baik. Artinya apa? Anak-anak sekolah kita bisa berkurang jumlah waktu tidak masuk sekolah karena sakit sampai 8 hari per tahun. Selain itu, sanitasi yang baik juga mampu meningkatkan produktivitas sampai 17%. Buat para pekerja, buruh harian, ini tentunya merupakan kesempatan untuk peningkatan pendapatan. Manfaat ketiga, membantu menurunkan angka kemiskinan. Data empiris yang pernah kita lakukan, studinya menunjukkan bahwa karena sanitasi yang buruk, setiap keluarga di Indonesia rata-rata 1 tahun kehilangan Rp1.250.000. Angka ini tentunya angka yang sangat berarti, terutama untuk keluarga miskin. Angka-angka itu dari mana? Angka itu muncul karena kondisi sanitasi buruk, mereka banyak menderita penyakit, harus berobat, harus membayar dokter, atau juga harus menunggui anak yang sedang dirawat, anggota keluarga yang sedang dirawat, sehingga mereka tidak bisa bekerja. Ini merupakan suatu kehilangan kesempatan pendapatan yang luar biasa besar. Manfaat keempat, apa yang kita katakan sebagai keuntungan atau manfaat yang berlipat. Saya katakan begitu berlipat karena data empiris yang pernah kita lakukan menunjukkan bahwa setiap Rp1 yang kita tanam untuk investasi sanitasi ternyata bisa menghasilkan manfaat sebesar 8 sampai 11 kali lipat. Bahkan pengalaman di Jawa Timur untuk sanitasi total berbasis masyarakat menunjukkan bahwa setiap Rp1 yang kita investasikan di dalam program tersebut ternyata bisa memicu investasi dari masyarakat sendiri sebesar Rp35. Jadi ini adalah suatu daya ungkit investasi sanitasi 1:35. Hampir tidak ada investasi lain yang menghasilkan daya ungkit yang begitu tinggi. Manfaat yang kelima dari investasi sanitasi adalah tentu saja kita tahu semua bahwa mencegah itu biasanya pasti lebih murah daripada mengobati. Situasi sungai seperti ini yang kita lihat di dalam gambar penuh sampah, ini suatu situasi yang cukup umum terjadi di negara kita. Dan ini bisa terjadi karena kita tidak mengolah sampah kita dengan baik. Karena kita tidak mengelola buangan kita dengan baik sebelum
dibuang ke sungai. Kalau sudah seperti ini situasinya, maka tentunya akan memerlukan biaya yang sangat besar untuk membersihkannya lagi. Studi dari Asian Development Bank menunjukkan bahwa kalau kita gagal menginvestasikan Rp1 di sanitasi, sehingga kita tidak mengelola sampah kita tidak mengelola air limbah kita, sungai jadi seperti ini, untuk membersihkannya lagi akan butuh sebesar Rp36. Jadi, kita sudah lihat 5 manfaat yang luar biasa dari investasi sanitasi. Sayangnya, keuntungan yang luar biasa secara ekonomi tersebut belum banyak dilirik oleh para pengambil keputusan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun wakil rakyat. Angkanya sangat jelas, keputusan di tangan kita. Untuk mengejar ketertinggalan kita dalam penyediaan layanan sanitasi, saat ini pemerintah melakukan terobosan melalui peluncuran program percepatan pembangunan sanitasi permukiman 2010-2014. Ini adalah program nasional yang menekankan bahwa sanitasi itu adalah urusan bersama seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, donor, masyarakat. Semua yang berurusan dengan sanitasi perlu mengurusi sanitasi. Target PPSP sendiri tentunya mencakup 3 subsektor sanitasi. Yang pertama adalah untuk pengelolaan air limbah domestik, kita mentargetkan di tahun 2014 tidak ada lagi masyarakat kita yang melakukan buang air besar sembarangan. Untuk target di bidang penanganan persampahan, kita mentargetkan pada tahun 2014 80% rumah tangga di perkotaan sudah dilayani oleh suatu sistem manajemen persampahan yang baik. Sedangkan untuk subsektor drainase, kita mentargetkan pada tahun 2014 nanti, banjir genangan yang terjadi saat ini di 22.500 hektar di 100 kawasan strategis perkotaan sudah tidak akan terjadi lagi. Ini suatu target yang besar. Bagaimana kita bisa mencapai suatu tujuan yang sangat berat ini? Untuk melaksanakan itu semua, ada 6 tahapan PPSP. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah kampanye, edukasi, advokasi, dan pendampingan kepada seluruh pihak-pihak yang kita harapkan bisa mendukung pembangunan sanitasi, yaitu kepada calon kota dan kabupaten yang bersangkutan. Mereka harus ingin dulu memperbaiki sanitasi, dan kalau mereka ingin memperbaiki sanitasi, mereka juga harus betul-betul menyadari bahwa sanitasi itu bukan urusan satu sektor saja. Ini adalah urusan banyak sektor. Sehingga mereka harus membentuk dulu apa yang dikatakan sebagai kelompok kerja sanitasi. Mengapa? Karena sanitasi itu bukan urusan satu sektor saja. Banyak sektor yang terlibat yang harus ikut serta supaya sanitasi bisa sukses. Setelah membentuk Pokja, Pokja ini kemudian akan diminta untuk menyusun apa yang disebut sebagai strategi sanitasi kota atau kabupaten. Ada 5 kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa membuat strategi sanitasi kota ini memenuhi syarat. Yang pertama adalah dia harus berskala kota atau kabupaten. Yang kedua, dia harus komprehensif dan juga lintas sektor. Ingat, sanitasi bukan urusan satu sektor saja. Yang ketiga, harus bersih kegiatan-kegiatan yang menggabungkan antara pendekatan top down dan bottom up. Ini sangat penting karena kita harus bisa menjamin bahwa strategi sanitasi kota itu bisa memenuhi visi dan misi dari pemerintah kota dan kabupaten yang bersangkutan, tapi juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Yang keempat, haruslah dari, oleh, untuk, dan kota yang bersangkutan. Pokja itu sendiri yang harus menyusun strategi sanitasi kota,
Dari pemerintah pusat hanya akan membantu dengan fasilitator saja. Yang kelima, harus disusun berdasarkan data empiris. Artinya betul-betul disusun berdasarkan apa yang masyarakat inginkan. Sehingga strategi sanitasi kota ini kemudian betul-betul bisa menjadi suatu wadah, suatu portfolio dari rencana pembangunan sanitasi kota atau kabupaten yang bersangkutan. Setelah strategi sanitasi kota dan kabupaten tersusun, maka tahap berikutnya yang perlu dilakukan adalah merinci kegiatan-kegiatan apa saja, di mana, berapa besar, dan kapan, serta oleh siapa kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilakukan. Yang terpenting di sini adalah konsolidasi dari sumber-sumber pendanaan untuk membiayai setiap aktivitas-aktivitas tersebut. Yang penting adalah bahwa ini juga termasuk pendanaan oleh APBD sendiri. Bahkan seyogyanya terutama pendanaan itu dilakukan melalui APBD, mengingat bahwa sanitasi sudah menjadi kewenangan wajib dari kota dan kabupaten. Tahapan selanjutnya tentunya adalah implementasi. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan perancangan-perancangan teknis lebih jauh, bisa langsung dilaksanakan setelah disusunnya strategi sanitasi kota. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan misalnya detailed engineering design secara khusus, kemudian memerlukan master plan dan sebagainya, tentunya harus menunggu sampai tahapan memorandum program selesai. Yang terpenting pada saat implementasi, itu tidak hanya untuk implementasi fisik saja, tetapi harus juga mencakup keseluruhan aktivitas yang bisa menjamin hasil dari implementasi fisik tersebut betul-betul bisa efektif, efisien, dan tentunya berkesinambungan. Juga dalam tahap implementasi harus juga mencakup kegiatan-kegiatan pengumpulan dana yang diperoleh dari tarif atau iuran masyarakat, sehingga bisa digunakan kemudian untuk menutup kebutuhan-kebutuhan operasi dan pemeliharaan. Dan tentunya setelah itu ada kegiatan monitoring dan evaluasi, terutama monitoring dan evaluasi teknis. Walaupun monitoring dan evaluasi ini sendiri harus dilakukan sejak tahap awal, bahkan sejak tahap advokasi. Bergulir terus ke 6 tahapan ini, sehingga kemudian pada tahun keempat harus mulai lagi menyusun strategi sanitasi kota dan kabupaten untuk tahap berikutnya. Dengan demikian kemudian kita punya gambaran yang pasti bahwa kondisi sanitasi kota dan kabupaten kita akan terus membaik di masa mendatang. Untuk bisa memenuhi target MDG 2015 maupun rencana pembangunan jangka menengah 2010-2014, sudah diperhitungkan bahwa kita perlu melakukan investasi secara cukup signifikan di paling tidak setara dengan 160 kota atau kabupaten. Akan diperlukan 330 kota kabupaten yang siap dengan strategi sanitasi kota pada tahun 2014 untuk bisa mencapai target MDG maupun RPJMN tersebut. Ke 330 kota dan kabupaten tersebut dipilih berdasarkan kondisi kerawanan sanitasi dari setiap daerah yang bersangkutan. Serta paling tidak 160 kota dan kabupaten sudah akan memulai implementasi mereka dengan cukup signifikan pada tahun 2014. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman atau PPSP 2010-2014 diarahkan untuk menciptakan lingkungan kondusif yang mendukung terciptanya percepatan pembangunan sanitasi melalui advokasi, perencanaan strategis, dan implementasi yang komprehensif dan terintegrasi. Sampai 2009, sudah ada 22 kota kabupaten yang mengikuti PPSP. Di 2010, ada 41 kota kabupaten yang ikut serta dalam PPSP. Pada tahun 2011, 58 kota kabupaten yang ikut serta. Pada tahun 2012, 103 kabupaten dan kota direncanakan akan ikut serta. Kapan kota dan kabupaten Anda akan ikut serta juga di dalam PPSP?
Mari kita bersama-sama meningkatkan pembangunan sanitasi, karena sanitasi merupakan urusan kita bersama untuk kesehatan kita, kesejahteraan kita, untuk anak cucu kita.